Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast kami. Podcast kami hari ini membahas tentang harmonis. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, di mana kami dari kelompok 1 yaitu Muhammad Iksan Ansari, Nur Ariandani, Dian Rahmayanti Rifai, Herlina Ilyas, dan Abdul Galib. Kali ini kita akan membahas tentang harmonis. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Sebelum memulai podcast pada hari ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama saya sendiri, Dian Rahmayanti Rifai, dan yang kedua ada Nanda Ariandani. Selanjutnya ada Muhammad Iksan Ansari. Terus selanjutnya ada Herlina Ilyas, dan yang terakhir ada Bapak Abdul Galib. Nah, untuk podcast hari ini judulnya itu mengenai harmonis, nilai harmonis, dan bagaimana penerapannya di tempat kerja. Nah, harmonis ini dalam bahasa Yunani berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Jadi sebagai ASN kita pasti menyadari bahwa harmonis ini termasuk dalam salah satu core value ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmoni, solidaritas, dan sebagainya. Nah, adapun nilai harmonis dalam kampus yang bisa diterapkan, pastinya yang pertama kita bisa mengikuti aturan-aturan kampus. Ketika kita mengikuti aturan-aturan kampus, dengan sendirinya nilai-nilai harmonis ini bisa timbul atau bisa muncul. Jadi tidak ada kecemburuan sosial ketika kita mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Terus selanjutnya ada saling menghargai. Jadi sama manusia kita bisa harus saling menghargai biar nilai harmonis ini bisa timbul. Jadi tidak ada memandang kita sebagai ASN, teman yang lain sebagai non-ASN, atau teman yang lain sebagai P3K seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pentingnya suasana harmonis akan dibahas oleh teman saya, Ibu Nanda Ariandani. Dari Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih. Seperti tadi yang dijelaskan tentang bagaimana pengertian harmonisasi itu, di sini saya membahas tentang apa sih pentingnya itu suasana harmonis di dalam suatu organisasi tempat kerja. Nah, kalau menurut saya sih salah satu kunci sukses suatu organisasi ya harus melihat bagaimana suasana tempat kerjanya. Nah, kalau kita lihat di suatu organisasi harus memiliki energi yang positif di dalam suatu tempat kerja, karena bisa memberikan suatu produktivitas dalam melakukan pekerjaan, dan secara hubungan sosial internal akan semakin lebih baik, dan secara overall dari kinerjanya bisa memberikan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Nah, jika dilihat dari pentingnya organisasi ini, kita bisa merajuk pada 3 hal yang menjadi acuan untuk membangun budaya dalam tempat kerja yang nyaman dan berenergi positif, di mana yang pertama itu bagaimana caranya kita bisa membuat tempat kerja kita berenergi. Nah, kayak kita semua ini kita harus selalu saling menyapa lah. Ketika ada pekerjaan kita harus sama-sama mengerjakan. Contoh ketika kita menyusun akreditasi ya kita harus selalu bersama untuk menyusun supaya bisa lebih cepat. Dan ini memberikan energi yang positif untuk lingkungan kerja kita. Nah, yang kedua, kita harus mampu memberikan keleluasaan
dalam hal belajar dan terus belajar dan memberikan kontribusi. Kayak contoh ketika ada anak CPNS yang baru, nah untuk seniornya ini bisa memberikan kontribusi dalam hal melakukan mengajar, untuk penyusunan akreditasi ini tuh gimana sih caranya, nah seperti itu. Nah yang ketiga adalah kita harus selalu berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Nah, dalam hal ini bisa mencapai tujuan suatu organisasi dan memberikan dampak yang baik untuk menjaga keharmonisan dalam suatu pekerjaan, dalam suatu organisasi. Nah, mungkin yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Nanda. Jadi saya setuju ya bahwa untuk menjadi acuan budaya tempat kerja yang nyaman itu bisa menimbulkan nilai harmonis. Selain itu mungkin bagaimana cara kita bisa mengelola emosional kita sehingga teman-teman kerja kita juga bisa nyaman berada di dekat kita pada saat di tempat kerja. Nah selanjutnya Bapak Ihsan Ansari akan menjelaskan mengenai panduan etika harmonis. Kepada Bapak, saya persilahkan. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah dijelaskan apa itu harmoni dan bagaimana pentingnya harmoni. Nah, tentunya setelah kita ketahui pengertian atau apa yang dimaksud dengan harmoni dan pentingnya, tentunya yang ketiga itu kita harus mengetahui panduan atau etika atau aturan dalam harmoni ini. Nah, kalau kita melihat dari segi bahasanya tadi sudah dijelaskan, harmoni ini sebetulnya kata utamanya itu adalah kode etik ini adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku kita dalam suatu kelompok, sehingga nantinya di dalam suatu kelompok atau organisasi tersebut tercipta suatu bisa dikatakan kerjasama yang baik. Dengan kerjasama yang baik akan menghasilkan harmonisasi dalam lingkungan kerja. Nah, khususnya kalau kita berbicara masalah dalam ruang lingkup dosen, ini tentunya kita tidak lepas dari namanya kode etik dosen. Nah, kode etik dosen ini diatur dalam peraturan, biasanya diatur dalam peraturan rektor ya, karena di sana sudah diatur bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita bersosialisasi kepada mahasiswa, bagaimana tanggung jawab kita dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, bagaimana kode etik kita dalam melakukan penelitian, dan bagaimana kode etik kita dalam bersosialisasi dalam masyarakat. Nah, kemudian panduan berikutnya dalam hal kita melakukan etika ASN, khususnya dalam bidang dosen, itu kita harus memiliki kompetensi atau bisa kita memiliki keahlian kompetensi dosen, yang dimana dalam kompetensi dosen ini dia meliputi dari 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Nah, dari keempat kompetensi ini apa sih tujuannya? Ini tujuannya untuk agar nantinya dalam hal pelaksanaan etika dalam harmonis ini, itu kita bisa melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian kita juga dapat melaksanakan tugas dengan disiplin. Kemudian juga kita dapat melayani dengan tentunya kita sebagai dosen kita dapat melayani mahasiswa dengan baik, sopan, dan teladannya. Kita bisa diambil sosok teladan lah, atau sosok yang dimana sebagai menjadi panutan dalam kampus. Kemudian itu kita juga dapat melaksanakan tugas dengan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Sebagaimana kita dosen, kita dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi, di mana itu kita melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, setelah itu setelah kita mengetahui apa aturan-aturan atau rule-rule dalam dunia dosen, tentunya kita harus menekankan kepada diri kita sebagai dosen muda ya, atau dosen milenial, mengenai perubahan-perubahan apa yang perlu kita lakukan seiring dengan
perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi harmoni ini bisa diartikan sebagai salah satu hal utama yang harus dilakukan dalam organisasi ya, karena tanpa harmoni bisa dikatakan organisasi tersebut tidak akan dapat mencapai tujuannya, karena harmoni ini merupakan salah satu hal utama dalam hal menunjang sinergitas dalam hal kita melakukan suatu pekerjaan. Tadi Bu Nanda sudah memberikan contoh ya mengenai contoh harmoni, misalnya kita mengerjakan boran. Kalau dalam hal pengerjaan boran tersebut tidak terjadi harmonisasi dalam hal kerjasamanya, maka dapat dipastikan boran tersebut tidak akan selesai dengan tepat waktu. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang pentingnya kita sebagai dosen itu, atau dapat dikatakan sebagai milenial itu harus menanamkan nilai-nilai harmoni dalam diri kita masing-masing. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai panduan atau etika ya harmonis dari berdasarkan dengan lingkungan kerja kita sebagai seorang dosen. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ivan. Penjelasan yang cukup sangat jelas ya. Jadi etika publik ASN ini memang sangat menentukan untuk mewujudkan suasana harmonis terkait sama halnya juga dengan menerapkan kode etik dosen seperti itu. Terus untuk materi selanjutnya yaitu upaya mewujudkan harmoni akan dibahas oleh Ibu Hermina Ilyas. Seperti itu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dian. Berbicara mengenai harmoni, yang saya ketahui ada beberapa item-item untuk bagaimana mengupayakan agar harmonisasi tetap terjalin di dunia kerja kita di Universitas Sulawesi Barat. Karena yang kita ketahui bahwa tempat kerja itu merupakan tempat bercampurnya semua jenis manusia, semua jenis kepribadian ada, bahkan ada bentrokan kepribadian yang bisa merusak lingkungan kerja. Jadi yang saya ingin utarakan bahwa upaya-upaya untuk bisa menjalin keharmonisan di dalam lingkungan kerja itu hal paling terkecil yaitu berbuat baik kepada sesama karyawan atau sesama dosen itu bisa ditunjukkan dengan mengucapkan terima kasih. Ini hal paling kecil, hal paling sederhana, tapi terkadang kita lupakan karena kebiasaan manusia hal-hal terkecil itu ya hal-hal yang bisa dilupakan. Dan yang kedua, apalagi kita ini di lingkup kerja ya, kadang kita lagi asik-asik santai, kadang bergosip, apalagi kita perempuan, itu menjadi kebiasaan kita. Makanya itu salah satu upaya untuk kita membangun istilahnya keharmonisan di lingkup kerja. Kita hindari bergosip. Karena apa? Gosip itu dapat merusak keharmonisan, apalagi mungkin tampak menghibur pada saat itu, tapi secara tidak langsung itu juga membangun ketidakpercayaan antara kita dan dosen yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mempertahankan sikap saling terbuka. Artinya ketika ada seorang dosen meminta tolonglah ya kepada kita, ya kita terbuka dalam artian kita siap membantu. Kita tidak bisa menjadi seorang dosen yang artinya kita begitu mudah tertutup, tidak menjalin kerjasama dengan baik dengan dosen-dosen yang lain. Apalagi kita kan ini dosen baru ya, ceritanya belum coba. Jadi mungkin kita lebih banyak belajar, lebih banyak mengetahui di Universitas Sulawesi Barat itu seperti apa. Nah, seperti itu Bu. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Hermina. Terus langsung saja untuk ke topik yang terakhir, yaitu peran ASN dalam harmoni yang akan dibahas oleh Bapak Abdul Ghalib. Pada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dian. Bahasan materi saya terkait
peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis. Nah, berbicara peranan ASN tidak terlepas tentu dari amanat undang-undang ya, bahwa ada 3 tugas ASN. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Kemudian yang kedua adalah ASN adalah pelayan publik. Kemudian yang ketiga, ASN mempererat dan kesatuan bangsa. Jadi ASN yang fungsi ketiga ini sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi disinilah peranan ASN dalam mewujudkan budaya harmoni. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat dari peranan ASN dalam budaya harmoni ini. Misalnya, sebagai aparatur negara, ASN itu harus bersikap netral dan adil. Jadi misalnya dosen, misalnya kita itu harus terbebas dari intervensi politik. ASN harus bisa bersikap netral dan adil. Jadi lingkungan kampus itu harus terbebas dari intervensi politik. Jadi kampus bisa menjalankan sebagai amanat pendidikan, betul-betul fokus untuk pengembangan pendidikan. Kemudian yang contoh lain yang bisa kita lihat dari peran ASN dalam mengembangkan budaya harmonis, ASN juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas. Jadi bisa kita lihat karena di kampus mencerminkan memang keragaman budaya yang ada di Indonesia, karena di lingkup kampus itu terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Makanya sebagai ASN kita harus mampu mengayomi kelompok-kelompok minoritas, bukan malah sebaliknya. Jadi ASN harus betul-betul bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas. Kemudian juga hal lain yang tak kalah pentingnya, PNS harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Jadi masih erat kaitannya tadi dengan sikap mengayomi terhadap kelompok minoritas. Peran lain yang harus dijalankan oleh seorang ASN juga melaksanakan tugas dan kewajibannya, yaitu memiliki sikap tolong-menolong ya. Jadi suka membantu itu ditunjukkan ASN dalam kesehariannya. Jadi sangat ketika kita saling membantu, maka sikap ini senantiasa menimbulkan rasa kebersamaan sehingga akan tercipta suasana harmonis dalam lingkup kerja kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya, ASN juga menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Sebagai dosen, kita tidak terlepas dari kehidupan di lingkungan masyarakat kita. Sudah seyogianya sebagai dosen menjadi teladan contoh bagi orang-orang yang di sekitar kita. Karena bukan hanya menjadi teladan bagi di lingkungan kampus, tetapi teladan juga bagi di lingkungan masyarakat secara luas. Itu saya rasa itu yang saya sampaikan terkait peranan ASN dalam membangun budaya harmonis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, makasih Bapak Abdul Malik. Jadi benar ya bahwa posisi PNS sebagai aparatur negara dia harus bersikap netral dan adil. Jadi netral dalam artian tidak memihak kepada satu kelompok atau golongan yang ada. Sedangkan adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, serta transparan. Nah, dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugas, PNS ini mampu menciptakan kondisi yang aman, yang damai, dan tentram di lingkungan kerja dan di masyarakat. Setelah ini masih ada teman-teman yang ingin menambahkan terkait podcast kita pada hari ini? Rasa sudah cukup ya Bu. Baik, oke. Kalau begitu saya tutup saja. Sekian podcast kita pada hari ini. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah podcast kami hari ini tentang harmonis. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.